Halo semuanya, saya Irham Trisna Ananto, NPM 1906353870. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengimport data unit of measures yang ada pada master data dari Bapak Ahmad Daniel. Nanti linknya ada di deskripsi di bawah juga ya. Nah, untuk itu sebelumnya kita perlu ke settings dulu, ke menu settings. Kita perlu mengaktifkan developer mode. Nah, ini ada di bagian bawah. Nah, kalau saya udah aktif developer mode ya, tapi kalau belum aktif tinggal diklik aja activate the developer mode. Kalau misalkan udah aktif, kita bisa ke manage users. Di manage users ini kita bisa pilih user yang kita pilih, yang kita gunakan maksudnya. Nah, ini bisa kita edit. Oke, kemudian di bagian manage multiple units of measure, ini bisa kita checklist bagian ini. Eh, Setelah kita checklist, bisa kita save. Jadi gunanya supaya ini autorisasi untuk mengedit unit of measure-nya diberikan ke user yang ini. Gitu. Kalau misalkan udah di save, ini kita bisa ke modul inventory. Oke, sebelumnya ternyata masih ada satu settings lagi yang mesti kita ubah, yaitu kita bisa ke menu settings, kemudian inventory, lalu kita scroll ke bawah. Nah, ini ada bagian unit of measures. Nah, ini bisa kita checklist. Kalau udah jangan lupa di save. Kalau udah di save, ini kita bisa kembali lagi ke modul inventory yang tadi ya. Nah, ini bisa kita pilih menunya, kemudian inventory, kemudian configuration. Setelah itu di sini ada UOM atau unit of measures. Nah, ini bisa kita klik favorites, kemudian import records untuk mengimport UOM baru. Nah, setelah itu bisa kita pilih filenya. Jangan lupa bagian the first row contains the label of the column. Ini mesti di checklist karena row pertama atau baris pertama dari row datanya itu merupakan title dari atributnya gitu, nama atributnya. Nah, kalau misalkan udah kita bisa cek, bisa kita tes dulu. Nah, kalau udah ada tulisan everything seems valid, bisa kita import. Dan kalau udah ada tulisan 3 records successfully imported, berarti ini udah bisa kita import, udah berhasil kita import. Sekian tutorial kita pada kali ini. Apabila kalian menyukai tutorial ini, boleh minta like dan komennya. Apabila tidak suka, boleh di dislike saja. Sampai jumpa. Terima kasih.